Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa luluk datam milisani yafqahu qawli sadaqallahu lazim. Jamaah Islami Tunda dan rahmati Allah, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Tunda dan terima kasih banyak buat jamaah dari Banjarnegara. Tepuk tangan dulu yang sudah mampir ke studio Islami Tunda. Dan juga jamaah Islami Tunda di rumah yang dirahmati Allah ya. Sebelum kita memulai sedikit kita bahas tentang pertemuan kita hari ini. Mungkin banyak yang terjadi di rumah juga bicara masalah tentang wakaf, hibah, buat itu masjid, buat itu jalan atau apapun Bu ya. Tiba-tiba dipermasalahkan sama keluarganya. Ada mungkin orang yang nggak tahu ini ternyata udah diwakafkan sama orang tuanya. Anaknya nggak tahu tiba-tiba anaknya nuntut. Nah ini hari ini kita bahas, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semuanya. Apa sih temanya? Temanya adalah kesalahan-kesalahan soal wakaf dan hibah. Nah sebelum kita lanjut, kita lihat dulu sebuah video tayangan tentang pentingnya sertifikat wakaf untuk rumah ibadah. Ini di tayangannya. Penerima wakaf tanah diharapkan segera membuat sertifikat tanah wakaf. Tujuannya agar tanah wakaf tidak bisa diagunkan dan sertifikat wakaf tanah menjadi bukti bahwa tanah atau lahan sudah diwakafkan sehingga tidak ada yang bisa mengaku memiliki tanah yang sudah diwakafkan. Sertifikat wakaf memiliki perlindungan lebih kuat karena memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dari ikrar wakaf atau juga akta ikrar wakaf. Seperti Masjid Nurul Yusuf di kawasan Beduk Dowo, Durung Beduk, Sidoarjo, Jawa Timur. Tanah masjid ini diwakafkan pada tahun 1979 oleh Hajah Amenah yang mewakafkan tanahnya seluas 2.000 meter persegi untuk masjid dan sekolah dasar Islam. Nah ini Masya Allah ya, mungkin juga ada jamaah yang di rumah atau mungkin di studio mengalami hal yang sama di mana orang tuanya ini ternyata tanahnya udah diwakafin untuk jalan, untuk masjid, untuk apapun itu bentuknya ini Masya Allah. Nah Alhamdulillah hari ini kita kedatangan ya Ustadz Hendra Khalid ya ahli ekonomi Islam. Tepuk tangan dulu Bu Ustadz Hendra. Makasih banyak Ustadz Hendra loh udah mampir ke sini. Alhamdulillah makasih juga Bang. Wah. Pokoknya keren kalau bicara wakaf ya. Wah Masya Allah. Tapi gini nih Ustadz Hendra nih jujur aja banyak orang yang masih bingung nih. Karena kita kan taunya warisan aja nih. Ada orang yang sulit membedakan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan wakaf dan apa yang dimaksud dengan hibah nih. Supaya kita nggak tahu nggak bingung dalam yang namanya membedakan hal-hal yang seperti ini. Mohon izin nih penjelasannya sebelumnya. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustadz Hendra. Fadhal Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa sekalian dimanapun para pemirsa berada, senang sekali pagi hari ini saya menyapa para pemirsa sekalian. Nah pertanyaan sederhana, apa itu wakaf dan apa itu hibah? Nah pada dasarnya dalam Islam ya semua ini bernama sedekah. Sedekah itu terbagi menjadi dua, ada namanya sedekatul wajib, sedekah wajib namanya zakat. Tapi ada yang kedua namanya sedekah tatawu'i, sedekah sukarela. Apa itu? Ada wakaf, ada hibah, sedekah, infak dan berbagai macamnya. Kalau kita lakukan ini, maka insya Allah pahalanya berlipat ganda, Masya Allah luar biasa. Nah para pemirsa sekalian, wakaf itu adalah dan hibah ini sama-sama yaitu pemberian harta. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah kalau wakaf itu maknanya lah waqafa, berhenti. Itu artinya harta yang kita wakafkan dia tidak boleh habis. Dia harus ditahan. Sehingga suatu ketika Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya punya tanah baik di Khaybar. Bagaimana caranya Rasulullah? Kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab, tahanlah pokoknya wasabbil samratuhu, salurkan hasilnya. Itu artinya apa? Yang dimanfaatkan adalah hasilnya. Berbeda dengan hibah. Kalau hibah kapan saja, di mana saja kita boleh memberikan dan itu berpindah kepemilikannya. Tapi menarik nih, kalau mau wakaf kemana sih Ustaz Hendra? Kita datang ke KUA. Mau nikah lagi nih abang saya? Enggak ya. Tapi datang ke KUA, maka di situ dibuatlah namanya akta ikrar wakaf.
Ya. Tapi kalau mau hibah kemana Ustadz Hendra? Datanglah ke notaris. Ya. Lalu kemudian setelah itu baru kemudian datang ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Untuk apa? Buat namanya sertifikat hibah. Wakaf juga demikian. Contoh tadi seperti masjid, ya, sengketa dan berbagai macamnya. Setelah akta ikrar wakaf belum kuat, masih milik siapa? Milik wakif, orang berwakaf. Maka dia kuatkan datang ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Buat apa? Untuk mendapatkan sertifikat tanah. Kalau begitu kuat nggak wakafnya? Kuat. Akta ikrar wakafnya sudah ada, sertifikatnya ada. Ustadz, itu tanah saya Ustadz. Mana pernah kakek saya wakaf? Mana pernah ibu saya wakaf? Ini buktinya. Buktinya apa tadi? Ada sertifikat dan akta ikrar wakaf. Dan sekarang juga ada, Bang. Kita bisa wakaf uang. Tapi gitu? Datangnya bukan ke KUA. Tapi? Datang ke LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Nah, begitu banyak di Indonesia hari ini. Wah, ini ilmu banget ya. Kita banyak nggak tahu loh nih Ustadz. Tapi dapat namanya sertifikat, bukan sertifikat tanah wakaf, tapi sertifikat wakaf uang. Oh gitu, tepuk tangan dong buat Ustadz Hendra. Ustadz Hendra, makasih banyak nih. Terima kasih, sama-sama. Ya, kita jadi tahu nih perbedaannya antara wakaf, hibah sama yang namanya waris nih. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustadz Hendra. Boleh duduk Ustadz Hendra. Makasih banyak jamaah. Tuh tadi dengar ya, yang namanya wakaf ini nggak bisa dijual sama anak-anaknya. Nah ini sekarang banyak juga nih yang ternyata orang tuanya wakaf, anaknya nggak tahu. Jadi diambil secara paksa, secara zolim karena ngerasa itu tanah orang tuanya. Coba kita panggil guru kita Habib Muhammad Syahab nih, Masya Allah. Tepuk tangan dong Bu. Bib, gimana kalau seandainya ada barang atau benda yang udah diwakafkan atau mungkin dihibahkan kepada orang lain. Soalnya yang dihibahin ini mungkin diwakaf keluarganya nggak tahu. Terus keluarganya minta itu, merasa itu adalah haknya dia. Sampai ke pengadilan dan segala macam akhirnya direbus secara zolim. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Hendra, Bang Fadli. Ada wakaf, ada hibah. Kita bahas wakafnya dulu. Fi madhabil Imam Syafi'i, seperti apa yang dijelaskan Ustadz Hendra. Annal milka fi raqabatil mawquf yantaqilu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Adhar, dalam madhab Imam Syafi'i, pendapat yang paling kuat dan paling sahih adalah sesungguhnya barang yang apabila sudah diwakafkan yantaqilu ila Allah, sudah berpindah kepemilikannya kepada Allah. Orang bilang kan milik saya juga milik Allah, betul, tapi tidak ada milik individual lagi. Kan kita ini tanah masih milik individual. Memang semuanya milik Allah. Tapi ketika sudah diwakafkan, maka dia berpindah kepada kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila sudah diwakafkan, sebenarnya harus kejujuran saja dengan keimanan. Mau ada surat atau tidak surat, apalagi ada surat diajarkan sama Nabi. Hitam di atas putih. Artinya kita harus jujur, barang yang sudah diwakafkan, maka la yahillu. Nabi SAW mengatakan tidak dihalalkan, berarti haram. Apabila barang sudah diwakafkan, maka dia tidak boleh diambil lagi. Mau secara baik-baik, secara paksa atau secara zahir. Kalau ditanyakan lagi, boleh nggak wakaf diambil? Ada yang boleh, ada yang tidak. Nih pertanyaannya. Bisa contoh nggak Ustadz Maulana? Maaf, kita praktekkan. Syaratnya wakaf itu syaratnya dia harus punya milik yang pribadi yang betul-betul sempurna milik dia. Betul. Contoh misalnya, saya mewakafkan tanah 2 hektar. Ya. Itu ada? Contoh enggak ada. Makanya enggak sah kan, karena barangnya enggak ada. Ya harusnya yang ada. Itu Figi, barang yang ada itu yang harus ada. Harus ada barangnya. Itu satu. Saya wakafkan tanah 2 hektar. Maka dari istri anak-anak saya itu tidak bisa mengambil lagi karena sudah terputus, tidak lagi menjadi waris ketika saya meninggal. Kemudian wakaf itu ketika diwakafkan, maka tidak boleh diambil lagi. Istri saya, anak-anak saya tidak lagi, sudah terputus, nggak jadi waris, sudah berpindah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang ditanyakan Ustaz Maulana tadi, boleh nggak ada wakaf yang diambil? Boleh. Kok bisa? Misal, saya meninggal dunia, saya mewariskan, saya belum mewakafkan. Kemudian ada waris tanah 2 hektar. Ada istri, anak-anak.
Tiba-tiba istri saya mengatakan ini tanah saya wakafkan semuanya. Kan anak-anak protes. Maka mana yang boleh diambil, ahli waris dari anak-anaknya boleh mengambil haknya. Yang terjadi wakaf hanya hak istrinya. Tepuk tangan dulu Bu. Oh. Paham ya? Jadi enggak semuanya karena enggak ada hak istri. Yang berhak dia wakafkan hanya yang punya dia. Yang hak waris kalaupun mau itifak semuanya. 1/8. Ya musyawarah semuanya baru boleh. Tapi kalau hibah bagaimana nih? Berbeda lagi hukumnya. Silahkan kembali Ustaz. Oh iya, saya yang maju gantian nih. Ya. Ya. Hibah itu artinya yufid taflikal ain bila iwadin halal hayat tatawuan. Itu namanya hibah. Hibah. Artinya memindahkan kepemilikan selama dia masih hidup nih. Selama dia ada. Selama masih hidup, tatawuan secara sedekahlah, secara baik. Boleh nggak diambil? Nabi juga mengatakan dalam madhab Imam Syafi'i tidak boleh hibah diminta kembali. Oh. Ingat, tidak boleh diminta kembali kecuali buat anak, buat anak-anaknya, buat anak-anak ke bawah sampai ke bawah boleh. Si kakek nih, cicit yang ke-7, kakek masih hidup. Kakek pernah ngasih, boleh diminta kembali. Kalau buat keturunannya. Tapi kalau buat orang lain tidak boleh. Baik buat mahram atau non mahram. Kecuali dalam madhab Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh hibah itu diambil kembali tapi dengan syarat kepada yang kita hibahkan kepada orang yang non mahram buat. Oh, tepuk tangan dong Bu buat Habib Muhammad Syah. Buat jamaah yang di rumah nih jangan kemana-mana dulu nih ya. Pembahasan kita makin memanas nih tentang kesalahan-kesalahan soal wakaf dan hibah. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.